Halo teman-temannya Furi, kali ini Mami Furi kedatangan tamu istimewa di podcast horornya Furi Harun. Nah, dia ini adalah salah satu host yang sempat mewawancarai Mami Furi. Dan ternyata dia juga seorang indigo mediumship karena dia dirasuki oleh sosok yang ada di dalam boneka Roro yang pada saat itu Mami Furi bawa. Dia ganteng. Makasih gitu. Terus apa lagi pesennya? Oh nggak ada. Ya udah. Tapi Roro nggak gangguin Masnya kan? Enggak, pinter anak Mami. Ya udah pulang Mas, ganteng. Makasih. Gitu. Terima kasih Roro, jangan main di sini aja ya, jangan ikut-ikut. Iya. Dadah katanya. Tuh Mas. Favoritnya. Oke, udah pulang Roro. Ada maminya. Ada maminya aman. Kalau ada maminya aman. Ada pawangnya. Udah dekat udah tuh. Nah, kita langsung kenalan aja sama Kak Puspita Chandra Dewi atau panggilannya Pita ya. Halo Pita. Halo Kak Furi. Gimana nih tadi waktu di bawah aman ya? Aman. Banyak bengong. Pas udah naik ke lantai atas tiba-tiba katanya pengen nangis. Kenapa? Gak tahu kenapa ya, cuman kayak rasanya emang rasanya kayak beda aja ininya di sini sama di bawah tadi. Rasanya juga pas naik kok langsung rasanya tuh kayak terharu, bukan sedih ya. Mau nangis tuh bukan sedih karena sedih gimana, tapi terharu gitu. Rasanya kayak ketemu siapa gitu. Jadi tiba-tiba mau nangis gitu. Bahkan di sini pun tadi sempat masih menahan untuk nggak keluar. Nah, jadi teman-teman kayak gitu kalau anak-anak mediumship ya. Jadi tadi nangisnya bukan karena sedih tapi karena terharu. Mungkin nih baru prediksi ada sosok nenek di sini yang ternyata sobatan sama neneknya Pita. Bisa aja gitu ya. Nah, tapi waktu kemarin kita di studio nih ya, kan waktu itu karena udah sore jadi Mami Furi juga belum sempat ngobrol-ngobrol. Kenapa sih kok tiba-tiba kamu klik aja gitu buat dimasukin sama sosok boneka Roronya Mami Furi? Nggak tahu ya, mungkin ini aja sih karena kita katanya kan umurnya dia juga nggak 20 berapa ya, 25 tahun gitu ya. Mungkin masih ada seumuran sama aku juga, terus dia mungkin percaya gitu sama aku untuk tell something gitu lah ya ke si Mas yang kemarin, temanku yang kata Roro ganteng, mirip sama pacarnya dulu. Cuman ya gitu, mungkin karena dia percaya gitu sama aku untuk menyampaikan itu gitu. Jadi akhirnya dia ya udah mau aja gitu masuk ke gitu. Kalau sosoknya Roro sendiri yang ada di dalam bayangannya Pita kayak gimana? Aku sih nggak, kalau menurut Kak Furi kan ceritanya dia itu sosoknya lumayan serem ya, cantik aslinya. Tapi pas aku lihat ya itu, aku lihat aslinya si cantik itu gitu. Dia ngasih wujudnya ke dia, ke aku yang ya emang cantik gitu. Jadi nggak dari ceritanya Kak Furi pun kayak aku bisa, oh ya emang dia banyak disukain sama cowok-cowok ya karena memang parasnya dia ini banget sih, badannya dia juga bagus gitu. Jadi nggak termotivasi untuk jadi nggak ada kalau itu nggak sih Kak. Jadi teman-teman kalau kalian penasaran ceritanya ada apa, kalian bisa cek juga video di YouTube Forum Keadilan ya. Entertainment. Forum Keadilan Entertainment. Nah di situ ada Mami Furi dan hostnya itu Pita gitu. Kita sudah bercerita tentang sosok Roro yang ternyata saat itu naksir sama salah satu host yang cowok. Iya. Tapi itu teman kamu nggak kenapa-kenapa? Nggak apa-apa sih, sejauh ini sih nggak masalah. Cuman kalau Roronya mungkin
lebih penasaran sama aku. Jadi kemarin kayaknya dia itu sempet ikut ya, sempet ikut ya, cuman nggak lama dia pulang. Kalau pulangnya gimana? Dia pamit atau kamu udah kamu pulang aja Ro gitu? Sebenarnya sih ibuku ya yang lihat, maksudnya yang sadar gitu kayak kok kamu ini sih gitu. Terus akhirnya kalau aku kan memang belum terlalu mahir kayak membersihkan banget gitu. Kalau ngeluarin ya gitu. Cuman kalau untuk kayak mungkin dianya nempel atau apa gitu, aku masih harus dibantu sama ibuku. Jadi dia sadar, dia lihat itu, akhirnya kayak siapa gitu. Akhirnya kayak ya udah akhirnya dia pulang. Oke. Jadi berarti indigonya kamu ini turunan dari mama? Turunan dari mama, iya. Kalau mama apa? Dia bergelut di dunia spiritual atau apa? Iya, kalau dia memang mendalami sih. Dia latihan banyak, ibadahnya juga rajin banget gitu. Pokoknya semenjak dia tahu dia punya specialty gitu ya, dia sekarang lebih mendalami itu, lebih dekat sama Allah juga kayak gitu. Karena ya kalau misalnya kita punya, dia bilang sih kalau misalnya kita punya kayak gini, kita nggak boleh lupa sama sholat apa segala macam. Betul harus rajin berdoa. Nah boleh nanti kita undang mama ya sekalian. Iya. Jadi kalau menurut teorinya Mami Furi kemarin, kalau indigo yang bisa dirasuki itu kan namanya adalah indigo mediumship, yaitu bisa berkomunikasi dengan cara memasukkan ke badan. Nah, tapi karena tadi hawar-hawarnya udah sedih apa segala macam, sebenarnya pengen juga kalau ada salah satu anak asuh di sini yang masuk ke Vita. Tapi kita biarin Vita cerita aja dulu deh, karena dia datang jauh ke sini mau bercerita tentang pengalaman horor. Siapa tahu nih kalian juga pernah memiliki pengalaman-pengalaman mistis yang itu sebenarnya beneran apa enggak sih gitu. Nah itu pengalaman horornya, kejadiannya seperti apa? Silahkan diceritain. Ini sih yang agak lumayan panjang gitu ya, karena waktu itu waktu masih kuliah aku sempat ikut kayak latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, itu namanya LDKM gitu. Kalau aku agak lupa itu semester berapa. Cuma di situ pas aku tuh lupa ingat ya di posisinya tuh kita LDKM-nya di mana, tapi seingat aku di daerah Bogor gitu. Terus tahun berapa itu? Tahun berapa ya, 2002, sebelum COVID ya kalau nggak salah. Sebelum COVID itu kami datang ke sebuah penginapan yang besar gitu. Ada aulanya, penginapannya tuh kayak saung-saung kecil-kecil gitu, banyak gitu, dan kita dikelompokkan gitu ya, tidurnya di situ. Terus ketika aku datang itu masih terang gitu, masih siang gitu. Karena aku disclaimer, aku tuh nggak bisa lihat mereka tuh dengan mata kepala, tapi aku bisa lihatnya dari batin ya. Jadi aku nggak ngelihat mereka secara langsung gitu di depan mata. Aku datang, terus pas aku nyampe di depan gerbangnya itu, aku lihat banyak banget ini kayak prajurit gitu loh Kak. Mereka pakai baju apa? Kayak mereka tuh ini telanjang dada gitu, tapi pakai kayak kain gitu. Oke, film-film kolosal. Iya, mereka pakai ini juga, ada bawa tongkat gitu panjang gitu. Ada ininya ke kepalanya gitulah. Itu banyak. Aku nggak tahu berapa, tapi banyak gitu. Jagain di depan, banyak gitu. Udah, aku masuk terus ke dalam ke tempat yang aku tidur. Salah satu bangunannya itu. Jadi waktu itu aku lagi bersih-bersih ceritanya, lagi bersih-bersih. Nah terus gak sengaja sekelibat gitu, aku ngeliat mereka lagi, yang kayak gitu lagi. Tapi di daerah di belakang kamar mandi lah, itu tempatnya. Banyak juga, ada beberapa gitu, gak sebanyak yang di depan tapi ada beberapa. Terus pas aku konsentrasi lagi, nah ternyata aku lihat ada perempuan, ada perempuan cantik gitu, pakai gaun gitu, warnanya tuh putih sih sebenarnya, putih gitu, terus ada ininya,
Yang gelangan ini pokoknya Oh gitu. iya, yang kayak boneka-bonekanya ini ada Ini gelang-gelang. ada gelang-gelangnya itu, terus pakai gelang juga. Terus ada mahkotanya kecil tapi. Mahkota kecil. Kecil tapi udah aku cuma lihat itu doang tuh pas. Terus kamu permisi apa assalamualaikum atau nyapa apa diem aja? Aku pastinya nyapa karena diajarin juga kan sama ibu kalau misalnya ketemu sama yang kayak gitu diusahakan nyapa assalamualaikum gitu kan. Kita nggak tahu juga mereka itu siapa gitu kan. Aku lihat itu gitu pas di depan dan di bangunan aku, tempat aku tidur gitu. Nggak tahu itu kebetulan atau gimana gitu ya. Kenapa di tempat aku tidur ada itu gitu. Udah itu pas kami datang aku udah lihat itu semua gitu. Udah nih lalu sebenarnya di situ tuh ada ya beberapa teman-temanku yang juga kemasukan sih ya, kesurupan gitu. Cuma mungkin karena aku yang nggak lagi dengan mereka, jadi aku nggak begitu tahu detailnya seperti apa gitu. Terus udah kita akhirnya masuk ke agenda malam nih. Biasanya kan kalau kayak gitu ada jurit malam gitu-gitu kan ya. Jadi waktu itu aku dan kelompok aku disuruh untuk kayak ke pos-pos gitu. Biasanya kan kayak gitu ya, pos-pos gitu. Udah aku berapa orang ya waktu itu ya, 8 sampai 10 kalau nggak salah. Itu terus nyusurin jalan-jalan yang udah ditentuin nih sama si kakak-kakak BEM-nya gitu. Udah akhirnya kita waktu itu sempat berhenti di salah satu pos. Nah di situ kami semua disuruh minum air, katanya udah didoain minum airnya. Aku waktu itu berdirinya rada di belakang, dua ke belakang apa kalau nggak salah, 2 dari belakang kalau nggak salah. Nah dari depan itu ya udah tinggal sedikit jadinya airnya, jadi aku minum cuma sedikit banget gitu. Terus udah lepas dari situ kita jalan lagi, nyusurin jalan lagi. Aku waktu itu lewat ini persawahan gitu, tapi bukan di tengah sawah gitu ya, di pinggir sawah gitu. Yang sebelah sini itu sawah, sebelah sana tuh sawah bentang semua sawah, sebelah sini ada empang. Di sebelah sini ada mbak-mbak. Mbak Kun. Di sebelah sini ada mbak-mbak. Lagi ngapain sih Mbak Kun? Lagi gini ya kakinya ya, seperti biasa. Iya, lagi kayak gitu. Cuman aku kayak ya udahlah gitu ya. Karena aku kayak gini sempet ya udah gitu, di batin aku kelihatan. Nah, yang di sebelah sini itu pas kami lewat, ya nggak cuma aku yang lihat. Mereka tuh aku dan teman-temanku melihatnya di sebelah sini itu ada banyak banget yang berjajar gitu, sepanjang jalan banyak gitu. Udah kan ini dari ekor mata, tapi aku nggak nengok dan aku nggak fokus gitu ngelihat ke sana. Udah lewatin itu, kita emang merinding banget lewat situ, bener-bener kayak pegangan semua, nggak mau lepas satu sama lain gitu kan. Udah lewat itu, udah nih akhirnya kita sampai di salah satu lokasi. Di situ memang kayak hutan gitu sih ya, banyak banget pohon-pohon besar gitu, banyak banget pohon-pohon besar. Terus habis itu di situ aku udah berasa gemeter tanganku, dingin semua, udah berasa kayak aduh jangan masuk tolong, aku bilang gitu. Terus Aku bilang gitu, jangan masuk tolong, aku lagi banyak sama teman-temanku gitu, jangan ini gitu. Nah, dia cuman ini aja, untungnya dia tuh cuma kayak ngedeket aja gitu, cuman hampir lah gitu, karena aku udah hampir kayak mau nangis segala macem gitu. Dan itu mungkin karena efek aku nggak sebanyak itu minum air doa yang dikasih sama kakak yang sebelumnya itu. Karena kamu paling belakang. Iya, teman-temanku kan pada minum semua tuh, jadi kayak ya udah aman gitu. Ya itu aku sempet kayak ngelihat si tante itu, cuman dia ukurannya rada lumayan besar gitu ya, nggak tahu kenapa nggak normal gitu. Terus dia karena serem banget, jadi aku nggak berani kan untuk kayak sok atuh masuk gitu, aku nggak mau karena udah kelihatan serem banget. Dan aku sempet kayak karena aku nahan segala macam, terus aku sempet kayak gini pas aku lihat ke atas.
Itu lebih lagi. Ada apa di atas? Ada sesuatu yang besar banget gitu, matanya merah gitu. Aku lihat Oke, sosok sosok itu, terus aku kayak oke, ini aku kayak salah banget sih aku di sini gitu. Dan terus akhirnya udah kami lancar tuh di situ. Aku udah nggak ya nangis sih ya, sempat nangis gitu karena ketakutan, karena aku sempat ngeliat yang itu tadi gitu kan. Cuman nggak sampai masuk. Akhirnya kami udah langsung ke Api Unggun. Nah di sana banyak banget, ada beberapa yang tiba-tiba teriak, tiba-tiba ketawa-tawa sendiri, tiba-tiba kayak gitu. Jadi aku kayak udahlah gitu, kami cuma mau ini doang kok, kita cuma sebentar di sini gitu, nggak usah terlalu mengganggu kita gitu loh. Karena aku sendiri pas udah nyampe di situ, pas aku nengok-nengok gitu di daerah belakang gitu, kami dikelilingin sama ada poci, ada mbak gitu kan. Jadi rasanya tuh ini banget gitu, aku merinding banget dan aku gemeter banget kayak gimana ya, aku tuh kalau misalnya ada yang mau masuk biasanya aku pasti udah dingin semua. Kayak rasanya tuh kayak apa ya, kayak di gitu kayak geli gitu gimana gitu. Terus aku udah di tanganku udah dingin, gemeter banget, udah kayaknya udah banyak yang mau komunikasi sama aku. Cuman akhirnya ya udah, aku udah bisa nahan mereka semua gitu. Mungkin karena connection aku sama ibu juga. Jadi kayak beliau juga jagain aku, tahu anaknya lagi di tempat seperti itu gitu kan. Udah di situ kalau aku sendiri nggak ada masalah apapun di situ. Cuman memang kayak lihat beberapa lah di situ sekeliling, aku dikelilingin, kita semua dikelilingin kayak gitu, karena bener-bener kayak api unggunnya tuh nggak normal Kak. Maksudnya kayak ya nyala gitu, cuman kenapa nyalanya tuh kayak nyamber tapi ke daerah-daerah yang kayak ke aku, ke temanku yang Oke teman-teman, lagi malam-malam lagi ceritain api unggun dan sosok-sosok poci, tiba-tiba mati lampu di studio. Waduh, apakah ada sosok poci atau genderuwo yang gak seneng kita ceritain? Padahal tadi Mami udah bilang permisi ya, kita ceritain, kalian gak usah tersinggung atau marah gitu. Nah, gimana tuh? Kamu selamat kan karena didoain sama mama. Tapi teman-teman kamu yang lain gimana? itu karena aku sendiri akhirnya pas nyampe di tempat aku nginap itu, tiba-tiba aku nggak sadar dengan itu. Aku nyampe di situ tiba-tiba aku nggak sadar, aku cuma lihat si Putri yang tadi si Putri yang tadi siang dia kayak saya hai gitu sama aku, dan akhirnya dia masuk ke aku. Terus udah abis itu aku nggak sadar gelap, bangun-bangun aku di tempat lain, di villa yang lain, bukan di tempat aku tidur. Kayaknya aku kalau kata temanku aku pingsan. Aku sebelum pingsan aku sempat ngomong mau pulang. Aku bilang gitu, aku mau pulang gitu. Udah habis itu aku bangun di situ, di tempat yang itu. Terus udah si Putri itu cuma menyapa aku doang, kayak saya hai aja gitu. Tapi yang aku mau pulang itu dia juga karena pas itu kata temanku, aku tuh udah kayak tatapanku udah kosong banget, dan aku udah dingin gitu. Maksudnya kayak mereka sih bilangnya gitu ya, tapi aku cuman ngerasa udah habis itu gelap, bangun di situ, terus aku langsung pindah ke kamarku sendiri. Udah habis itu badanku sakit semua. Pasti kalau aku pasti kayak gitu. Itu kegiatannya berapa lama? Itu sih cuma 1 hari ya. Cuma satu hari, tapi menyiksa sekali. Menyiksa batin. Udah gitu pas paginya itu aku bangun kan, terus ketemu sama temanku yang satu kelompok sama aku pas jurit malam itu. Dia cerita sama aku, dia sebenarnya
hampir-hampir sama aku, bisa sensitif juga gitu, cowok. Terus dia bilang sama aku, Kak, tadi gue jalan-jalan ke tempat kita kemarin nyusurin pas malam-malam itu, pas jurit malam itu. Oke, terus kenapa? Nggak ada apa-apa di sawah. Nggak ada yang berbaris di sawah. Kami lihat jelas itu ada yang berbaris di sawah semalam, banyak gitu. Pas paginya nggak ada. Udah bubar kali kalau pagi, mereka keluarnya malam. Iya, terus aku kayak, terus apa yang semalam kita lihat? Atau mungkin mereka tahu ada sekelompok orang yang mau mengadakan acara sehingga mereka ingin menunjukkan eksistensi. Maybe. Kayak misalnya Mami Furi nih ke atas, anak-anak Mami udah nggak pengen eksis karena udah tahu kalaupun eksis juga paling sama Maminya dicuekin udah gitu kan. Nah tapi di saat ada orang baru itu kan sangat menarik energi mereka untuk muncul kayak gitu. Udah yang nangis masuk aja. Jangan, aku lagi mau cerita nanti dulu. Udah ngantri di depan. Waduh, jangan ya, nanti aja ya. Lucu sekali anak-anak ini ya. Giliran kedatangan mediumship jadi rebutan pengen masuk gitu. Tapi aku sih lebih tertariknya sosok nenek sebenarnya yang masuk. Nah, jadi kalau yang mau nangis tuh adalah sosok nenek, ya. Tapi ini aku juga gini ya, meskipun aku mama asuhnya mereka, ini neneknya yang mana juga gue juga belum tahu karena yang ngantri itu ada 6 nenek-nenek. Wow. Terus ada yang anak-anak, tapi aku udah bilang kalaupun kamunya mau dan bersedia itu cuman boleh 1 dan boleh yang dia pilih. Jadi karena kamu didampingi sama sosok nenek, ya. Nenek ini ngerasa kayak kamu juga kayak cucunya. Oh iya ya, kamu juga pendampingnya nenek. Aku juga di sini nenek mendampingi dengan rasa kasih sayang yang besar, tapi lebih ke dia inget sama cucunya. Yang mungkin untuk saat ini dia nggak tahu cucunya itu di mana, mungkin udah kemana gitu. Karena kan itu semuanya tua-tua ya, dari zaman kapan kayak gitu. Jadi pas ngelihat kamu itu kayak dia ngerasa ketemu sama cucu yang selama ini memang ditunggu-tunggu gitu. Iya, memang ada yang menjaga aku, memang ada nenek aku sih, memang nenek ibunya nenekku. Jadi di atasku beberapa generasi gitu. Dan ini baru ketemu. Ini aku baru banget didampingi sama beliau ini baru sebulan. Jadi aku ketemu sama dia udah dewasa. Gitu. Iya. Coba ceritain kenapa beliau baru mau dampingin kamu 1 bulan ini. Sebenarnya beliau ini apa ya? Sebenarnya awalnya yang mau mendampingi aku tuh bukan beliau, justru yang lain. Tapi itu masih keturunan juga gitu. Kalau yang itu sebenarnya ceritanya tuh aku tuh dimimpiin. Bukan, aku nggak ngelihat dia sosoknya. Bukan si nenek ini ya. Aku di dalam tidurku, aku dibisikin di sebelah kanan, di telinga sebelah kanan, sebuah nama gitu. Adalah sebuah nama gitu. Dan itu sangat-sangat jelas gitu. Ya udah, akhirnya aku langsung tanya sama ibu, kok aku tidur dibisikin nama ya Bu gitu kan, siapa ya, aku nggak kenal soalnya kan. Terus aku cari karena kayak kok familiar gitu, aku pernah denger dan aku denger lagi, tapi di kuping gue bener-bener ada yang bisikin aku, suaranya laki-laki. Terus aku bangun dan itu jam-jam tahajud. Terus pas aku bangun aku searching dulu nih karena bener-bener kayak aku pernah denger dan aku pernah lihat gitu, ada di tulisan. Takut lupa. Oh kok ini gitu, dan apa namanya di Google ada gitu kan. Terus boleh tahu? Nanti di sensor aja kali ya. Maaf. Terus jelas banget pokoknya di telinga aku itu disebut, makanya aku langsung searching, oh ada gitu. Udah habis itu beberapa hari kemudian ibu kan punya teman yang sama spiritual juga gitu kan. Tanyalah sama beliau gitu, siapa nih gitu kan. Terus ternyata tahu-tahu
yang aku search itu kan di daerah Sumatera keluarnya. Ternyata bukan. Di Jawa? Iya, di Jawa. Ternyata yang di Jawa bukan yang di Sumatera gitu. Udah habis itu, setelah itu ceritanya aku mau ke Jogja di bulan lalu. Aku mau ke Jogja, aku disuruh kayak jangan gini, jangan gitu pas nanti di Jogja gitu, pas segala macam. Aku juga dibersihkan gitu karena apa namanya, beberapa waktu yang lalu juga aku sempat kayak apa ya, kalau teman ibuku bilang aku ada yang ngikutin tapi aku nggak lihat wujudnya ya itu, tapi beliau bilang di badanku penuh bulu. Jadi dibersihin dulu gitu sama beliau gitu. Tapi aku nggak berasa yang ini, aku nggak tahu, nggak merasa aku diikutin gitu. Mungkin karena emang apa ya, aku ada ininya juga, barrier juga dari ibuku kali ya. Jadi yang itu aku nggak lihat gitu. Terus udah dibersihin tuh yang itu. Nah pas dibersihin dan aku dibersihin itu, si temannya ibuku ini lihat ada nenek-nenek, ada nenek yang dia bilang mau mendampingiku juga gitu. Dan dia bilang dia akan menunggu kamu di Jogja. Gitu. Dan ternyata itu nenekku, nenek ibunya nenekku, ibunya lagi, jadi di atas lah pokoknya, 2 generasi kalau nggak salah. Itu ketemu di sana katanya. Tapi sampai saat ini aku itu nggak bisa melihat mereka berdua, si nenekku sama si yang laki-laki, aku nggak bisa lihat mereka. Gitu. Memang berarti kalau sosoknya sendiri kamu belum melihat, belum. Tapi kamu udah merasakan. Iya. Kalau yang Mami Furi lihat kan memang nenek ini juga pakai bajunya bukan baju sembarangan ya. Dalam artian kalau di dalam tatanan budaya tertentu mungkin baju itu lebih ke identitas. Kayak orang yang memakai mahkota pasti adalah keturunan raja atau seorang permaisuri misalnya. Nah ini kebayanya, dandanannya, segala macamnya, meskipun beliau ini seorang nenek, itu menunjukkan kasta dan tingkatan tertentu. Jadi ibaratnya kalau nenek itu bukan nenek sembarangan. Kayak gitu. Nah setelah di Jogja, setelah didampingi, gimana tuh kamu ngerasa bahwa oh iya si nenek ini udah ikut nih? Ngerasanya kayak gimana? Ngerasanya, jadi ada sempat satu peristiwa itu, aku kan waktu ke Jogja itu aku ke daerah Merapi ya, yang apa namanya, wisata Merapi itu yang aku lihat ada apa sih, museum yang banyak barang-barang yang peninggalan di situ, peninggalan Gunung Merapi meletus itu. Terus di situ aku menginjakin di situ, masuk situ aku nangis, bener-bener nangis yang kayak nggak bisa berhenti. Nangis, bener-bener nangis banget, nggak bisa berhenti. Itu ada kali 15 menitan aku nangis doang di situ. Terus udah kayak, tapi di situ aku bener-bener nangisnya nangis sedih banget. Bener-bener kayak aku pernah di situ gitu, maksudnya kayak aku di situ gitu pokoknya. Udah nih, aku lewat dari situ, aku pulang. Nah aku baru tahu beberapa hari yang lalu dari ibuku. Ibuku bilang kamu waktu itu dipeluk sama suaminya nenekku yang ini. Jadi beliau ini kameramennya indigo juga, jadi dia lagi nahan mual muntah. Jadi kalau di sini tuh kalau ada menceritakan sesuatu yang mual tuh bukan cuma narasumber, hostnya mual, kameramennya ikut-ikutan mual juga, teman-temannya sendirian, ya kayak gitu. Jadi makanya kamu nggak usah mikirin dia kok kayak gitu, kadang dia. Oke. Nah, terus. Iya, baru tahu beberapa hari yang lalu kalau ya itu aku dipeluk gitu sama si kakek. Pasti sedih banget ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa bisa merasakan apa yang dirasain sama
orang-orang yang memang memiliki kepekaan. Kadang mungkin untuk sebagian orang kita dianggap nggak normal, tapi di sisi lain kadang kita bersyukur juga diberikan kepekaan karena akhirnya kita jadi tahu jati diri kita jadi paham bagaimana kita harus bersikap, berbicara, berperilaku karena ada sosok-sosok itu mendampingi kita. Jadi di saat kita mau melenceng atau mau aneh-aneh itu malu gitu, ya kan? Jadi kayak aduh nggak deh, sekarang yang ngedampinginnya udah buyut gua kan nggak bisa juga kali aneh-aneh nah kayak gitu. Iya, dan ternyata memang si kakek ini ya zaman dulunya itu apa namanya, dia di situ dan kayak Mbak Marijan gitulah. Dia tinggalnya di situ memang gitu. Jadi ketika dia itu meletus, kata ibuku, ketika dia si Merapi itu meletus ya dia sedih gitu. Dan pas itu aku datang, jadi aku sedih, nangis dan dipeluk sama dia gitu. Aku memang nggak, bener-bener aku nggak lihat si kakek ini. Cuman aku kayak merasa memang apa ya, di situ ini banget homey, gimana sih? Homey kita gitu. udah pernah tahu tempat Iya. itu, padahal baru apa namanya baru datang. Iya, aku baru pertama kali. Kalau menurut ceritanya Mama, sosok buyut kamu itu seperti apa? Si nenek ya. Kalau dari yang dilihat sama ibu dan teman ibuku itu, dia mirip aku. Cuma dia lebih putih aja gitu orangnya gitu. Dan apa namanya, ya itu bajunya, ibuku bilang dulu beliau itu memang sering pakai kebaya. Jadi mungkin sampai sekarang pun begitu. Gitu, kelihatannya seperti itu. Iya, kebayanya menunjukkan kelas tertentu. Iya. Nah, berarti suami buyut berarti masih buyut kamu juga ya, penjaga Merapi berarti. Ibuku bilangnya gitu, dari cerita ibuku begitu. Sebelum Mbah Marijan. Jauh kayaknya, jauh dari itu. Iya. Berarti kamu pasti kangen ke Jogja terus ya? Iya. Ini aja udah baru sebulan udah pengen balik lagi rasanya. Pengen balik lagi. Oke. Nah, kalau dilihat dari terah bahwa beliau-beliau ini dulunya leluhur pernah menjaga Merapi, pasti ada hubungannya dengan keraton. Nah, kalau terah dari keraton sudah pernah diceritakan oleh orang tua atau enggak? Sudah sih, cuman belum sedetail itu. Mungkin next kali ya bakal diceritain lebih lagi karena ini aku juga baru didampingi baru sebulan banget. Iya. Baru banget. Karena biasanya kalau memang nggak ada terahnya itu beliau-beliau ini tidak akan tiba-tiba muncul kayak gitu. Kalau Mami Furi cuman melihat dari baju dan kain. Itu bukan baju dan kain rakyat pada umumnya, tetapi lebih menunjukkan kasta dan kedudukan tertentu. Seperti memang orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedekatan dengan pemimpin-pemimpin pada saat itu gitu. Jadi mungkin itu nanti bisa dicek dulu ya sama Pita gitu. Karena kita juga sebetulnya penasaran si nenek pendamping ini juga dari tadi cuman ibaratnya cuman senyum kayak gitu ya, dia senang di sini ternyata banyak nenek-nenek dari Jawa-Jawa, dari Bali, dari mana ada gitu. Dan gini, bicara tentang kemampuan kamu terlepas dari peran serta ibu terutama ya, kamu mulai menyadari bahwa diri kamu itu seorang mediumship atau bisa dimasuki itu kapan? Kapan ya? Ya semenjak aku dewasa sih sebenarnya. Oh jadi waktu kecil enggak tuh? Waktu kecil lebih ke tantrum-tantrum aja sih. Kalau ibuku bilang, kalau awal kayaknya kalau kecil itu aku memang sempat pernah melihat gitu, melihat benar-benar pakai mata kalau itu kalau waktu kecil. Aku inget banget sih waktu kecil pernah lihat nenek-nenek basah kuyup gitu. Waktu aku lagi jalan-jalan sama ibu sama ayah waktu itu acara kantor, kalau nggak salah acara kantor ayahku, aku masih kecil banget. Aku bener-bener lihat si nenek-nenek basah kuyup ngintip di jendela gitu. Aku bener-bener
semenjak saat itu aku nggak berani tidur di samping jendela. Sampai ke sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang pun kalau misalnya di sampingku harus ada jendela, itu harus ditutup, nggak bisa yang kayak kelihatan gitu dari situ. Terus sebelum ini pas waktu kuliah itu, kalau waktu kuliah memang kayaknya intens juga tuh. Aku sering beberapa kali kerasukan juga, dan itu aku belum bisa mengendalikan gitu. Maksudnya yang kalau menurut cerita-cerita dari temanku lah, dari ibuku lah, itu kalau aku kayak gitu bener-bener yang kayak ini banget gitu. Susah dikendalikan. Soalnya kalau di rumah beberapa kali juga pernah gitu kan, dilihat dari yang dulu sama yang sekarang udah berbeda gitu kata ibuku. Mungkin karena kedewasaanku juga kali ya yang membawa akhirnya aku bisa mengendalikan diri dan segala macem gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dari kecil aku mungkin mikirnya cuma oh ya udah, mungkin aku waktu kecil ngeliat gitu doang gitu. Ternyata ternyata ditelusuri ya ibuku seperti itu gitu kan, di atasnya juga ternyata gitu kan. Terus adikku yang ketiga juga ternyata seperti adikku yang kedua juga ternyata bisa juga gitu kan. Yang adikku yang pertama juga kayaknya udah menuju begitu gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Sebenarnya aku sempet kayak nggak mau gitu. Aku sempat menolak dan memang pernah ditutup mata batinku. Tapi nggak mempan. Kebuka lagi. Ditutupnya bisa berapa lama? Berapa ya? Gak nyampe 3 tahun. Wih, hebat dong. Kita cuma 3 hari. Berarti yang nutup mata batinnya dia lebih jago daripada yang nutup mata batinku waktu itu. Nggak juga sih mungkin ini ya. Berarti selama 3 tahun itu alhamdulillah dong, happy banget. Iya, sebenarnya nggak juga sih. Tetap mata batinnya ditutup, tapi karena aku sensitif. Sebenarnya peka juga gitu kan. Ya tetap aja mereka mengikuti gitu. Kalau sampai rumah ibuku, "Kak, kamu dari mana?" gitu. "Kak, kamu dari mana?" Nah, gitu. nanti kan udah tahu kan mamanya udah dari Puri Harun kan. Ya, jadi kalau yang ngikutin anak-anak kecil atau nenek ya udah pulang ke Mami Furi, udah kayak gitu aja. Jadi sekarang kalian tahu kan teman-teman kenapa Mami Furi itu di postingan IG story-nya tuh kayak, "Mami kok Mami udah mandi di sumur 7 lagi? Mami kok Mami ke Pelabuhan Ratu mandi juga." Nah, kalian pasti kalau mendengarkan pembicaraan kita, orang-orang yang sensitif itu seringkali diikutin. Ya bukan cuma sama teman-teman kita aja, terkadang ada dari tempat mana ngikut-ngikut. Makanya prosesi cleansing itu Mami paling seneng gitu. Nah, sama kalau Pita kan ada mamahnya yang cleansing, kalau Mami harus cleansing sendiri. Nah, kalau teman-teman kamu sendiri nih pernah ada yang minta tolong gitu, minta bacain dong cowok gua gitu, setia apa enggak gitu. Kalau itu sih enggak, cuman karena aku punya teman juga yang sensitif juga kayak aku, jadi kita tuh gini, kalau misalnya kayak ke ini aja deh, waktu yang di acara kampus itu, kami tuh kayak, "Kak, ini iya nggak sih?" "Iya," gitu. kayak ini di sini bener nggak sih yang gue lihat? "Iya bener," gitu. Jadi kayak komunikasi berdua gitu bareng. Supaya ini konfirmasi. Kadang aku nanya sama dia. Mungkin belum karena Pita baru muncul nih mengakui dirinya sebagai indigo. Nanti lama-lama ada temen yang minta terawangin dong cowok gue serius apa enggak, cewek lain apa enggak. Nah itu udah pasti. Aduh, ini sulit nih kayaknya. Iya, oke. Pesan-pesan deh terakhir untuk anak-anak yang terlahir indigo dan sering gelisah, sering merasakan keberadaan makhluk halus apa? Apa ya, paling lebih kayak ibadahnya dikuatin sih itu, dan ya terima kalau kita seperti ini gitu, karena mau diapain juga
emang takdirnya seperti ini gitu. Dan yang paling penting sih itu sih, dikuatin aja ibadahnya segala macem. Ingat juga sama Tuhan terus, sama Allah gitu kan, karena yang nge-give kita seperti ini kan Allah juga gitu. Dan Allah gitu ngasih kemampuan ke kita juga pasti ada reasonnya kan. Mungkin ya nanti kedepannya kalian akan membantu banyak orang atau apapun gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya berdamai aja sih sama diri sendiri. Aku juga sedang belajar terus gitu untuk bisa menerima, berdamai dengan ya udah aku seperti ini gitu. Oke, ya teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Pita, seru banget ya. Jadi buat kamu yang punya anak atau mungkin diri kamu sendiri sering merasakan hal-hal yang aneh di luar nalar, tadi dengerin salah satu nasihatnya dari Pita sehingga dia bisa survive dan bisa terus bekerja ya sampai dengan saat ini dengan tetap fokus. Oke, thank you Pita ya. Oke, yang mau tanya-tanya sama Pita bisa share di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya Pita juga ya di sini ya. See you on the next episode. Bye bye.